Karena banyak yang bertanya kapan pencairan KUR Bank BRI tahun 2023, padahal saya sudah disurvei bank, tapi kok belum cair. Oke, akan saya bahas di video ini. Maka dari itu simak terus videonya sampai habis, jangan di skip, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan, seputar perbankan, seputar finance, seputar pinjaman online, investasi cryptocurrency, dan kredit usaha rakyat. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar terkait proses pencairan untuk kredit usaha rakyat Bank BRI tahun 2023. Jadi sebetulnya di kolom komentar itu saya sering menjawab atau membalas dari komen-komentar teman-teman semua, tapi memang makin kesini makin banyak gitu ya, sehingga akan saya buatkan jawabannya di video ini. Oke, jadi idealnya untuk proses pencairan kredit usaha rakyat di Bank BRI tahun 2023 itu 5 hari kerja teman-teman. 5 hari kerja ini dari mana? Ini saya dapatkan dari berita ini ya, bisa dilihat. Tapi kenapa aktualnya kok lebih sampai 5 hari itu belum bisa cair? Oke, jadi sebelum kita masuk ke situ, saya mengingatkan buat teman-teman semua, khususnya bagi yang baru bergabung, agar support channel ini dengan cara yang sangat mudah, simple, dan gratis, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari MLH Channel. Oke teman-teman, memang kompleks gitu ya, jadi banyak pertanyaan gitu sebelumnya itu, persyaratan KUR apa aja, terus kalau saya sedang punya pinjaman apakah bisa mengajukan, terus kemudian kalau kita punya pinjol atau gagal bayar pinjol apakah tetap bisa mengajukan, kemudian jenis usaha apa yang bisa masuk dalam persyaratan atau kategori penerima KUR, terus kemudian ada juga yang proses pencairannya ini berapa lama. Nah kita bahas yang satu ini dulu lah ya, proses pencairannya berapa lama. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk idealnya proses pencairan itu adalah 5 hari kerja. Nah 5 hari kerja ini sejak kita disurvei. Karena apa? Karena kita tahu untuk step-stepnya atau proses mulai dari pendaftaran sampai pencairan ini kan ada pengecekan administrasi, kemudian ada survei, dan kemudian ada akadnya itu ya, tanda tangan dan lain-lain. Nah untuk setelah survei kemudian ke tahapan pencairan ini, untuk waktunya itu ditaksir 5 hari kerja teman-teman, karena dengan durasi 5 hari kerja itu dirasa sudah cukup untuk proses pencairannya. Nah tapi yang jadi pertanyaan ini, kenapa kok kita atau teman-teman itu dari awal awal pembukaan gitu ya, dari 6 Maret, kemudian ada yang dari 22 Maret, tapi sampai saat ini masih belum pencairan. Nah setelah saya saya tanya-tanyakan gitu ya, ternyata memang itu teman-teman belum tahap survei, jadi masih di tahap pendaftaran dan menunggu proses surveinya ini. Nah itu yang membuat lama apa gitu, itu bisa saja yang pertama, persyaratan dari teman-teman masih ada yang kurang. Jadi pastikan sebelum teman-teman mendaftar itu, pastikan persyaratan teman-teman sudah benar-benar sesuai.
Kemudian bisa juga karena prioritas. Nah, prioritas ini maksudnya apa? Bisa jadi ada calon debitur lain yang sedang didahulukan gitu, sehingga punya teman-teman ini di pending dulu. Itu maksudnya prioritas. Kemudian yang ketiga, bisa saja karena mungkin mantrinya ini sedang ada kesibukan lain, sehingga untuk proses kur teman-teman ini tadi di pending terlebih dahulu. Atau kemudian bisa jadi yang terkait ini pengecekan kayak BI checking dan lain-lain kan. Sebelum masuk ke tahapan survei itu biasanya berdasarkan dari persyaratan yang telah teman-teman kumpulkan tadi, itu akan di cross check di BI checking atau di Slik OJK. Nah, itu juga membutuhkan waktu teman-teman. Jadi apabila teman-teman masih di tahapan pendaftaran dan menunggu proses survei, ini teman-teman bersabar saja. Dan kalau memang teman-teman sudah merasa mungkin lebih dari 2 minggu atau bahkan sudah hampir 1 bulan, bisa coba di cross check ke mantrinya gitu ya. Di cross check ke mantrinya, siapa tahu memang ada kendala-kendala atau memang ada data-data yang perlu dilengkapi atau data yang kurang, nanti bisa dilengkapi gitu. Jadi saran saya, koordinasikan atau informasikan hal tersebut, tanyakan ke mantrinya. Nah, kemudian apabila teman-teman sudah gitu ya, kemudian masuk ke tahap survei. Tahap survei kemudian menunggu pencairan. Tadi kan bilangnya 5 hari kerja, tapi saya sudah hampir 2 minggu Bang, belum pencairan juga. Nah, itu karena apa? Kalau untuk setelah tahapan survei, ini kan kita tahu survei itu tujuannya apa sih? Survei itu kan tujuannya untuk mengetahui kondisi real usaha kita, kemudian cash flow kita, apakah nanti layak untuk diberikan pinjaman ini. Karena apa? Di saat hasil survei tidak menunjukkan tidak layak, tapi kita masih diberikan pinjaman, otomatis kan resiko kredit macet atau resiko gagal bayarnya itu akan lebih besar. Maka dari itu ada proses survei ini untuk memastikan benar-benar cash flow atau kondisi finansial kita ini aman, dan untuk resiko gagal bayar atau kredit macet di kedepannya itu sangat minim gitu teman-teman. Nah, tapi kenapa kok butuh waktunya itu lama gitu, sampai 2 minggu saya belum pencairan? Nah, itu bisa jadi masih proses pengecekan memang. Jadi balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, apabila teman-teman merasa sudah lebih dari 1 minggu atau lebih dari 2 minggu tapi belum ada kejelasan hasil surveinya seperti apa, apakah di ACC atau tidak, nah itu bisa langsung teman-teman tanyakan ke mantrinya. Jadi intinya gini teman-teman dengan mantri itu jangan merasa seperti orang asing gitu ya. Karena apa? Karena mantri itu kan yang akan membantu teman-teman semua. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu mengakrabi mantrinya. Jadi selain komunikasi saat bertemu, saat proses tadi pendaftaran atau saat survei, itu teman-teman juga berusaha menjalin komunikasi secara mobile, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, seperti itu. Tujuannya apa? Agar teman-teman mendapatkan update gitu, prosesnya sampai mana, atau kemudian ada kendala apa, itu enak komunikasinya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi saran saya balik lagi, agar teman-teman semua itu menjalin komunikasi dengan PIC atau mantri terkait yang sedang menangani pinjaman kur teman-teman semua. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan apabila memang dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.